Warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Guys, Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Rakasiwi dari kelas D yang bernim 1197050032 dengan teman saya yang bernama Muhammad Habibi Shihab dengan 1197050086. Nah, di kesempatan kali ini kita berhasil membuat aplikasi untuk mengikuti ujian UAS menggunakan framework Java. Seperti yang kalian tahu, di ujian akhir semester ini kita disuruh untuk membuat suatu aplikasi. Nah, kita langsung saja ya. Jadi, kita langsung saja untuk ke poin yang pertama, ke tahap yang awal. Jadi yang pertama itu kita harus membuka SEM. Untuk teman-teman dapat menginstalnya aplikasi yang bernama SEM. Nah, seperti yang kita lihat di sini kita sudah membuka aplikasi SEM yang sudah terinstall. Jadi yang pertama itu tahap yang kedua yang bisa kita lakukan itu uh, menggunakan Apache. Dan yang kedua kita bisa start menggunakan MySQL. Dan yang selanjutnya kita bisa membuka localhost atau pixadmin. Nah, di sini sudah seperti yang kalian lihat, di sini kita sudah menginstal PHP MyAdmin. Dan tahap selanjutnya kita bisa mengklik yaitu user 1, yaitu user 1. Nah, seperti yang kalian di sini ada tampilan berupa ada struktur, SQL, dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa menggunakan sesuka hati kalian, ya gitulah. Dan selanjutnya kita membuka NetBeans. Nah, seperti yang kalian lihat di sini kita membuka aplikasi NetBeans yang sudah terinstall. Nah, di sini tuh kita bisa membuka swing. Lalu kita bisa membuka create Java. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini ada database, dan penjelasan database ini saya akan dilanjutkan oleh partner saya yang bernama Habibi. Silakan. Baik, terima kasih Dio atas kesempatannya. Jadi pertama-tama saya membuat package dulu yang bernama SwingCRUD. Lalu ini adalah merupakan import Java SQL, ini merupakan database yang sudah otomatis dibuat ketika saya membuat lokal itu. Lalu kemudian ke bawahnya ini untuk menggunakan, ini merupakan fungsi untuk membuat iframe-nya. Lalu ini merupakan program CRUD-nya. Jadi kalau misalkan kita run, itu akan muncul. Nah, jadi misalkan ini itu fungsi untuk men-save si database, data yang kita masukkan, yang kita inputkan ke database. Misalkan dicoba ya. Misalkan Muhammad Habibi. Dio. Nanti sebarang yuk. Simpan. Nah, disimpan ini secara otomatis apabila kita cek di
Sini kita refresh. Student ini. Nah, jadi akan masuk nih, misalkan saya inputkan lagi, misalkan Dani, misalkan Muhammad, otomatis akan tersimpan di database. Misalkan di sini juga akan masuk ketika kita refresh, akan masuk. Nah, Dani. Nah, itu tuh yang bagian save action ini untuk meng-save. Kenapa bisa? Karena di sininya udah dibuat insert into, misalkan tuh nama ID number yang udah dibuat sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua ada update action perform. Nah, ini itu fungsi-fungsi untuk mengupdate si database ini. Jadi misalkan saya mengklik Dani, nah saya update misalkan Muhammad Dani, misalkan saya edit. Nah, update telah berhasil. Nah, kan nambah tadi Muhammad aja kan. Sekarang jadi Muhammad Ramdhani. Coba kita cek di hostnya. Dani Muhammad. Jadi dari Muhammad Ramdhani. Nah, berhasil ya. Lalu kemudian ada delete. Jadi kan setelah kita membuat, menyimpan, create, udah update, membaca tadi udah membaca kan, dibaca lalu kemudian delete. Nah, ini itu untuk menghapus database-nya, data yang ada di database. Misalkan di sini kita mau menghapus Dani, misalkan Dani, saya klik aja di sini lalu klik hapus delete sini. Nah, yes, terhapus. Coba kita ulang lagi, refresh lagi. Nah, tidak ada. Nah, segitu saja mungkin Bio. Ininya intinya sama sih. Ini kan fungsi yang tadi. Jadi desainnya itu seperti ini. Udah. Di mute Tete, yuk. Nah, sekian presentasi yang sudah kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.